Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewirausahaan, kelas 3C S1 Keperawatan. Di sini kami akan membahas tentang menjual produk dan jasa kepada konsumen korporasi. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 1, di antaranya yaitu Alicia Putri Berliana, saya sendiri dan juga rekan saya Ayudia, Eli, Intan, Mega Alicia, Nawawi Hepni, Poppy, Rina Milania, Septiani Pena, Tohari Wijaya, dan juga Cekia Nur Soleha. Mari kita bahas, mulai dari konsumen korporasi. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah dan pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya, konsep negosiasi. Tanpa disadari, negosiasi merupakan fakta kehidupan. Sebagai contoh, seorang ibu menawar harga ketika berada di pasar. Ibu berusaha agar harga yang diinginkannya tercapai melalui proses tawar-menawar. Seorang anak membujuk orang tuanya agar memberikan tambahan waktu bermain di luar. Maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia adalah seorang negosiator yang sering melakukan proses negosiasi dalam hal-hal kecil seperti contoh di atas. Meskipun proses negosiasi dilakukan hampir setiap hari, namun tidak semudah yang dipikirkan untuk melakukannya dengan baik dan benar. Next, menurut Stephen Konjiki, dalam proses negosiasi ada 4 keinginan dasar manusia yang muncul dan berkembang, di antaranya yaitu 1. Kebutuhan atas hasil need to cheap, di mana hasil akhir proses negosiasi merupakan prestasi yang membanggakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Kedua, kebutuhan atas tantangan dan tanggung jawab, need for challenge and responsibility. Semakin sulit, semakin panjang, dan semakin menantang. Proses negosiasi yang dihadapi akan memberikan kepuasan yang semakin tinggi bila kesepakatan yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan atas kepuasan pribadi dan tujuan organisasi. Need to satisfy personal and company goals. Dalam banyak kasus, para negosiator sering merasa kurang puas meskipun tujuan organisasi sudah tercapai. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan untuk dihargai. Need to be rewarded. Apapun yang telah seseorang lakukan cenderung mengarah pada keinginan untuk dihargai. Penghargaan yang dimaksud sering tidak terkait dengan material, melainkan penghargaan yang non-material. Teknik negosiasi ada 5. Yang pertama itu fokus tujuan utama negosiasi. Harus ada batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai hal yang dibahas menjadi tidak menentu dan berkembang hingga keluar dari topik utama yang ingin dibahas. Yang kedua ada membuat target pencapaian negosiasi. Tentu seseorang yang melakukan negosiasi memiliki target dalam goal
yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga itu ada bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapatan pribadi dapat membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman. Dan hal ini dapat mengakibatkan negosiasi berjalan tidak lancar. Yang keempat itu ada melakukan riset yang komprehensif. Pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Dan yang terakhir, menyiapkan alternatif win-win solution. Apabila negosiasi sudah berjalan cukup lama namun belum menemukan kesepakatan, maka Anda dapat menawarkan kesempatan lain yang juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, komunikasi lewat surat. Cara ini dikenal sebagai direct email. Korespondensi atau pengiriman surat efektif untuk perkenalan dan pendahuluan. Jika korespondensi berhasil, maka akan ada pertemuan dengan konsumen, dan setelah pertemuan segera. Prinsip dasar dari mengirimkan surat dan dengan membuat surat yang menarik. Selain itu, karena korespondensi atau surat adalah cara yang efektif, maka yang paling penting adalah memiliki daftar konsumen potensial yang terkini, baik yang dibuat sendiri maupun yang dibuat dari perusahaan penyedia jasa informasi. Yang kedua, menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk memujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik mencairkan kekakuan. Untuk menghubungi calon konsumen, harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu, harus dipersiapkan menghubungi konsumen. Persiapannya yaitu mencairkan kekakuan pembicaraan di telepon. Kata-kata pembuka dapat digunakan untuk mencairkan suasana di telepon adalah seperti, pernahkah orang dari PT penjualan menemui Bapak atau Ibu? Pernahkah Bapak atau Ibu mendengar nama saya? Pokoknya usahakan menggunakan kata-kata yang bisa mencairkan suasana, seperti itu. Selanjutnya ada menjaga perhatian. Saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan, apa kabar? Jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan, kecuali bila konsumennya mau meneruskan pembicaraan. Pertahankan sikap simpatik walau pembicaraan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Gunakanlah jawaban seperti kami mengerti atau memang pada umumnya demikian, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa mulai merencanakan cara memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikan penawaran semenarik mungkin. Caranya yaitu merencanakan pertemuan dengan konsumen. Setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan matang. Cari lokasi yang netral. Tentukan sasaran dengan jelas, apakah untuk menjual atau mengumpulkan data kebutuhan konsumen. Pastikan data dan angka mengenai produk kita dan pesaing. Perkirakan waktu untuk mencakup semua pokok pembicaraan dan siapkan data yang relevan, seperti brosur misalnya untuk diberikan pada konsumen. Gambarkan dengan jelas sejauh mana kita bersedia untuk berkompromi. Selanjutnya ada mendengarkan konsumen. Biarkan konsumen mengatakan apa yang mereka butuhkan dan ajukan, supaya yakin sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Bersikaplah sopan, sebut nama konsumen dan hindari istilah teknis. Buat konsumen terpesona dengan menyatakan apa yang dapat membuat produk kita lebih menarik. Akhiri pertemuan dengan menawarkan hadiah kepada konsumen, walaupun hadiah itu hadiah yang kecil, agar mereka merasa sebagai konsumen itu yang istimewa. Ucapan terima kasih atas kehadiran mereka. Teknik presentasi.
Menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik atau tidaknya presentasi. Dalam ilmu salesmanship dikenal 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan. Yang pertama ada persiapan presentasi standar. Banyak perusahaan menyiapkan teks standar presentasi penjualan produk. Teks tersebut disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka, produk perusahaan saingan, konsumen sasaran, syarat pembelian, teknik presentasi penjualan. Guna melengkapi penjelasan tentang produk, biasanya akan diberikan brosur dan leaflet produk untuk diberikan kepada calon pembeli potensial yang mereka kunjungi. Yang kedua ada persiapan presentasi terencana. Dalam teknik presentasi penjualan kedua ini, wirausaha menyusun sendiri rancangan presentasi mereka. Presentasi penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang, sikap dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau akan temui lagi. Yang ketiga ada persiapan presentasi terprogram. Teknik persiapan presentasi penjualan terprogram banyak digunakan oleh sales engineers yang menawarkan peralatan produksi dengan desain yang khusus. Dalam presentasi penjualan, sales menjelaskan secara persuasif desain dan spesifikasi produk yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Tahap presentasi penjualan. Ada beberapa langkah presentasi penjualan. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua ada pengutaraan produk, yang ketiga ada mengakhiri presentasi. Persiapan presentasi penjualan. Yang pertama, merencanakan keberhasilan. Walaupun presentasi harus disesuaikan dengan produk dan konsumen, ada langkah dasar untuk memastikan agar ketertarikan hadirin berkelanjut ke tindakan nyata. Yang kedua, jelaskan keunggulan khas produk atau jasa kita. Yang ketiga, tekankan keberhasilan produk kita dan dukung dengan data statistik serta pertanyaan konsumen lainnya. Yang keempat, terangkan bahayanya bila tertinggal di dalam pasar usaha. Yang kelima, coba yakinkan bahwa dengan membeli produk atau service kita, status mereka di pasar akan meningkat. Yang keenam, dorong hadirin segera bertindak untuk memastikan kalau persediaan masih ada. Yang ketujuh, menjaga waktu. Peran presentasi sama dengan pidato. Pertama-tama, tentukan pokok bahasannya dalam urutan aica. Semakin pendek waktu yang diperlukan, semakin baik. Kebanyakan orang hanya bisa berkonsentrasi selama 20-40 menit. Yang kedelapan, alat bantu audio visual. Otak kita lebih dapat mengingat gambar daripada ucapan, dan gambar akan direkam lebih baik dalam gabungan audio visual atau AF. Menggunakan audio visual berkualitas tinggi kini jauh lebih mudah berkat komputer pribadi dan piranti lunak untuk membuat teks berwarna, gambar, dan animasi yang diproyeksikan ke layar. Layar komputer standar cukup memadai untuk pertemuan tatap muka, tapi untuk memberi dampak maksimal, coba proyeksi berwarna disertai unsur gerak, suara, dan mungkin juga efek cahaya sesuai dengan presentasi audiovisual dengan perkiraan kebutuhan konsumen. Next, yang kesembilan, memberi kesan. Pesan yang baik, mudah diingat, meyakinkan, dan menonjol, serta memicu orang untuk bertindak. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, tawarkan keunggulan serta meyakinkan dan awali dengan pertanyaan yang menarik. Poin yang kedua, ikuti kiat jitu menjual. Beri solusi bukan masalah. Perkenalkan produk atau jasa kita secara visual atau lisan. Poin yang ketiga, sebutkan nama perusahaan dan produk beberapa kali. Poin yang keempat, jangan jatuhkan saingan. Jelaskan bahwa tawaran kita membuat solusi mereka yang baik semakin sempurna. Poin yang kelima, jangan terlalu menekankan teknologi yang tidak dimengerti orang yang bukan ahlinya. Poin yang keenam, bersungguh-sungguhlah dengan perkataan dan katakan hanya yang kita maksud. Poin yang ketujuh, tutup dengan menangkan kembali citra produk atau jasa dan perusahaan.